Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar filsafat ilmu. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dwi Raihan, yang selanjutnya ada Mira Hasanah, yang selanjutnya ada Muhammad Ilyas. Yang pertama, definisi dari filsafat ilmu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Filsafat ilmu itu terdiri dari dua kata, filsafat dan ilmu. Filsafat yang artinya adalah pemikiran secara mendalam atau pemikiran secara sungguh-sungguh. Apabila kita mendengar kata filsafat, kita akan teringat kepada zaman dahulu pada saat zaman Yunani kuno, di mana pada saat itu setiap ilmu dikatakan sebagai filsafat. Oleh karena itu, filsafat itu berasal dari Yunani. Yang selanjutnya adalah ilmu. Ilmu itu adalah berasal dari bahasa Arab yang masdarnya alama ya'limu, yang artinya tahu dan mengetahui. Jadi filsafat ilmu itu adalah proses berpikir secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Filsafat ilmu juga merupakan perenungan yang mempelajari ilmu secara lebih mendalam mengenai sebab, akibat, dan sebagainya. Selanjutnya ada objek kajian filsafat ilmu yang akan dijelaskan oleh Mira Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan objek dan tujuan filsafat ilmu. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek. Yang pertama yaitu objek material dan yang kedua yaitu objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti contohnya itu seperti tubuh manusia adalah objek material. Filsafat di sini sebagai proses berpikir dan sistematis dan adil juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat di sini adalah segala yang ada. Maksud segala yang ada di sini yaitu segala yang ada mencakup adanya tampak atau tidak tampak. Objek material filsafat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada dalam empiris, yang kedua ada dalam pikiran, yang ketiga yaitu ada dalam kemungkinan apapun. Objek formal dan rasional adalah menurut sudut pandang yang menyeluruh, radikal dan rasional tentang segala yang ada. Dalam perspektif ini dapat juga diuraikan bahwa filsafat ilmu itu memiliki prinsipnya. Selanjutnya tentang fungsi. Fungsi dari mempelajari filsafat ilmu, yaitu yang pertama melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Jadi kita dilatih untuk berpikir secara radikal, secara luas tentang apa itu hakikat ilmu. Yang kedua itu melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Berpikir reflektif itu adalah berpikir dengan cara melibatkan seseorang untuk konsultasi, bahasa kita nyaman konsultasi tentang apa yang telah kita pikirkan. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Yang keempat, yang terakhir, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yang yakni tidak menghargai sudut pandang orang lain di luar bidang ilmunya. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjut oleh Muhammad Ilyas tentang persamaan, perbedaan, dan hubungan filsafat dengan ilmu. Baik, terima kasih kepada Kang Rehan yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Persamaan filsafat dan ilmu keduanya, yang pertama, keduanya mencari ataupun mempunyai rumusan yang sebaik-baiknya diselidiki, ataupun mempunyai entah itu filsafat ataupun ilmu mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus dikaji ataupun harus dikomunikasikan antara orang dengan orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada di antara kejadian-kejadian yang kita alami. Jadi ilmu pengetahuan itu
terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan manusia, begitupun juga filsafat, yang dimana ilmu itu dari kejadian-kejadian tersebut menjadi pengetahuan. Kalau filsafat itu atas kejadian-kejadian tersebut menjadi pengalaman. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis atau pemahaman pandangan yang bergandengan, yang dimana keduanya mempunyai tujuan-tujuan yang sama, namun mungkin dengan jalan yang berbeda gitu. Itu jadi ketika perbedaan pendapat ataupun perbedaan ilmu, namun antara perbedaan tersebut itu mempunyai satu tujuan. Yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Sudah jelas bahwasanya ilmu itu mempunyai sistem dan juga metode. Begitupun dengan filsafat. Kemudian yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari kemanusiaan hasrat manusia. Nah, jadi di mana kedua ilmu maupun filsafat bisa diobjekkan dari manusia, yakni objeknya manusia, yang dimana manusia mempunyai hasrat, juga mempunyai hawa nafsu, yang dimana dijadikan ilmu dan juga pengalaman. Yang terakhir, keduanya menggunakan cara berpikir reflektif dalam menjalankan upaya menghadapi atau memahami fakta dunia. Perbedaan, di mana adanya persamaan, di situ juga adanya perbedaan. Nah, perbedaan filsafat dan ilmu. Filsafat mempertanyakan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pengalaman realita sehari-hari. Sedangkan ilmu deskriptif itu secara logis. Jadi filsafat itu menjalankan itunya dengan keseharian gitu, kegiatan-kegiatan yang keseharian. Namun kalau misalkan dengan pengetahuan itu menguraikan secara logis gitu. Jadi filsafat itu terkait dengan pengalaman, kalau misalkan ilmu itu terkait dengan pemikiran yang logis. Kemudian filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, mutlak atau mendalam sampai mendasar, sedangkan ilmu itu hanya sumber-sumbernya secara umum. Jadi ketika ingin belajar ketika belajar ilmu itu secara umum, maka ketika mendalami itu dalam ilmu filsafat. Kemudian ilmu mengkaji bidang terbatas, ilmu bersifat analisis. Jadi ilmu ini bersifat analisis deskriptif, observasi. Jadi eksperimen, percobaan dari satu percobaan ke percobaan yang lain, dari ketika gagal menjadi pengetahuan dan juga pengalaman, dan juga ketika berhasil jadi ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan dengan adanya filsafat itu mengkaji tentang pengalaman seseorang yang telah terjadi. Jadi ilmu itu mengkaji tentang observatif atau percobaan-percobaan, sedangkan filsafat itu mengkaji tentang pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan ataupun yang telah terjadi kepada manusia. Mungkin sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena banyak kesalahan maupun dalam tulisan ataupun percakapan ataupun penyampaian yang kami sampaikan. Sekian dari saya, Kang Dwi dan juga Mira Hasanah. Mohon maaf. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.